adalah ekonomi Islam gitu, ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis seperti itu. Oke, Warren Buffett gitu. Misalnya gue ngomong, ekonomi syariah itu bagus supaya apa? Supaya barokah. Kita tambah kaya dan orang yang butuh seperti saya ya tambah parah kondisinya. Dan dalam Islam karena hal ini dilarang, di situ kita sudah. Halo Sobat Melek APBN, balik lagi di Pak Eko, Lapak Ekonomi. Pada kesempatan kali ini ada topik yang menarik yaitu ekonomi syariah. Kita sering banget mendengarkan terminologi ekonomi syariah, tapi gua sendiri ya dan beberapa teman gua juga belum tahu apa itu ekonomi syariah. Apakah ekonomi syariah itu sebuah agreement dengan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di atasnya? Lah, di sini gue untuk ngebahas itu gue nggak sendirian karena gue nggak begitu tahu ekonomi syariah. Di sini ada Mika Ardila. Sorry maaf, bukan Mika Ardila, Mika aja. Oke, Mik, tadi seperti pembukaan, ya kan? Banyak banget lah orang yang bahas soal ekonomi syariah, dan ekonomi syariah ini sedang lagi hot-hotnya lah. Ya kan, di semua bank hampir ada, misalnya BCA syariah, Mandiri syariah. Tapi gue pengen ngerti sih, apa sih definisi ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah, kalau kita berbahas dalam bahasa akademik otomatis definisinya bakal banyak. Tapi secara general tuh intinya ekonomi syariah adalah ekonomi yang dilandaskan pada hukum-hukum Islam. Karena kan Islam juga punya konsep di mana bukan hanya tentang gimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus beribadah, tapi juga bagaimana kita berhubungan sama manusia. Salah satunya dalam sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis inilah yang akhirnya menjadi dasar suatu ekonomi Islam ini dipanggil sebagai ekonomi syariah. Selain itu juga sebenarnya secara peraturan di abad ke-90 yang menjadi nama undang-undangnya peraturan itu menjurus ke kata syariah. Walaupun awalnya itu adalah harusnya ekonomi Islam, tapi yang populer menjadi ekonomi syariah. Intinya itu sama. Ekonomi syariah adalah ekonomi Islam gitu, ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis seperti itu. Oke. Menarik. Jadi sebenarnya ekonomi syariah adalah menggunakan hukum Islam. Iya, sebagai sumber hukumnya. Jadi menjadi pertanyaan, emang mungkin secara surgawi gitu ya, atau secara akhirat kita setuju bahwa ekonomi syariah adalah membawa kita untuk kemaslahatan umat dan supaya barokah. Ya, dunia akhirat. Dunia akhirat lah ya. Nah, sekarang tapi kan itu kan narasi itu tidak bisa kita bawa. Let's say gue mau ke Warren Buffett gitu. Misalnya gue ngomong, ekonomi syariah itu bagus supaya apa? Supaya barokah, ya kan enggak? Nah, alhamdulillah kan nggak bisa kayak gitu. Tapi basically kita juga setuju bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan buat semua orang. Betul. Jadi gue sih berpendapat kalau misalnya Islam itu buat semua orang, nggak hanya buat orang Islam, termasuk juga ekonomi syariah. Ya kan? Jadi kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya buat kebutuhan orang banyak, buat masyarakat semua, bukan hanya orang Islam, apa sih keuntungan kalau misalnya kita implementasi ekonomi syariah itu? Sebenarnya ketika bicara tentang keuntungan atau kerugian dari setiap sistem ekonomi itu pasti ada, mau itu kapitalis, mau itu sosialis, dan juga sekarang ekonomi syariah. Dan ekonomi syariah ini sendiri pun untuk secara konsep aplikasinya masih berkembang dan masih tahap yang mungkin belum sepopuler kapitalisme ataupun belum sepopuler sosialisme. Teman, ketika kita berbicara mengenai ekonomi syariah, apa sih bagusnya? Kita simpel aja gini deh. Salah satu konsep dalam ekonomi syariah itu kita tidak mengenal riba. Jadi ketika seseorang minjam uang 10 juta, maka mengembalikannya 10 juta. Sedangkan salah satu yang sering terjadi di masyarakat adalah ada yang namanya lintah darat, ada yang namanya rentenir. Jadi ketika seseorang kita punya, let's say saya perlu uang untuk sekolah anak saya, lalu ternyata saya minjam ke rentenir, let's say rentenirnya memberikan saya 10 juta di bulan Februari. Lalu dia bilang, oh ya ada bunganya 1%. Lalu tiba-tiba dia menaikkan 10%. Saya sebagai orang yang memerlukan uang ya pasti akan ikut-ikut aja kan. Pada akhirnya yang terjadi adalah ketika saya membayar hutang pokok saya itu tidak melunaskan hutang saya. Nah, konsep inilah yang akhirnya membuat yang kaya tambah kaya dan orang yang butuh seperti saya ya tambah parah kondisinya. Dan dalam Islam karena hal ini dilarang, di situ kita sudah melihat apa sih keuntungan hukum Islam dalam sistem ekonomi. Di sini ada batasan yang jelas, kamu nggak boleh minta bunga gitu. Jadi ketika saudara kita meminjam 10 juta ya kita cuma bisa menagih 10 juta. Kita nggak punya hak untuk menagih
15 juta, dan akhirnya konsep rentenir atau konsep lintah darat tuh bisa dihilangkan atau diminimalisir dari masyarakat. Ya, hal-hal sederhana seperti itu sih sebenarnya. Oke, menarik. Jadi kalau gitu fahamnya itu lebih ke saling membantu ya? Betul, karena kan intinya ekonomi syariah itu adalah gimana kita sebagai manusia bisa hidup bersama dalam damai dan saling membantu. Bagaimana hidup itu bukan hanya soal dunia, tapi soal akhirat. Tapi intinya satu, kita mau gimana ekonomi syariah itu menopang kehidupan suatu negara sebagai saudara, brotherhood, sebagai gimana satu kesatuan, bukannya yang kayak makin kaya yang bisa makin miskin, tapi kita saling membantu. Di asuransi juga gitu tuh konsepnya, Mas. Jadi misalnya kita ngomongin ekonomi syariah, jadi salah satu konsep yang membedakan asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah konsepnya. Konsepnya kalau di asuransi syariah ya, saya bahas dari asuransi syariah adalah kita konsepnya saling tolong menolong. Jadi ketika kita akan tolong menolong, jadi konsepnya ketika kita digabungkan di dalam satu, let's say satu golongan, let's say satu kumpulan pembayar asuransi. Jadi kalau ada saudara kita yang let's say dia kena stroke, nah akhirnya kita kan punya uang premi pertanggungan yang kita berikan. Nah itu tuh akad yang kita lakukan adalah akad meminjami, akad saling tolong menolong. Jadi ketika teman kita butuh ya kita tolong gitu, bukan kita membayar premi kepada perusahaan yang mengalokasikan, bukan gitu akadnya. Akadnya adalah kita saling tolong menolong antara saudara yang membutuhkan. Itu sih sebenarnya jalur dari syariah itu sendiri. Jadi menarik ya. Jadi asasnya itu kekeluargaan. Iya, kita saling menolong sebagai saudara muslim seperti itu. Jadi tidak ada ceritanya tuh kita mengkapitalisasi saudara kita. Seharusnya demikian. Iya, dan itu emang harusnya demikian. Jadi kalau kayak gitu, sistem keuangan nggak bisa dibisnisin tuh. Bisa tentu, karena di dalam Islam pun ada konsepnya lain. 9 dari 10 rezeki adalah berdagang. Ya kita tetap terus berbisnis, tapi bisnisnya dengan aturan-aturan syariah. Gitu. Kalau misalnya membisniskan sistem keuangan, misalnya kalau bank gitu kan meminjamkan uang kan ada bunganya. Oh ya. Ya kan? Nah, maksud saya adalah saat kita membisniskan sistem keuangan, misalnya itu sistem keuangan kan, membisniskan keuangan, keuntungan orang yang meminjamin gimana dong kalau misalnya pakai ekonomi syariah? Sekarang bank ataupun misalnya saya mau meminjamkan uang ke orang lain, misalnya ada bunganya, itu menguntungkan. Betul. Ya kan? Daripada saya misalnya saya ada uang 100 juta, yang penting 100 juta saya investasikan ke tempat lain daripada saya pinjamkan ke orang lain. Jadi kembali lagi pertanyaannya adalah apa keuntungan orang yang meminjamkan uang itu kalau misalnya nggak ada bunga? Let's say ini kalau kita mungkin ke bank tadi ya contohnya ya, di bank syariah pun ya kita tetap ada namanya lending, perpinjangan, tapi akadnya yang berbeda nih, dasar yang berbeda. Misalnya let's say kita minjam berdasarkan akad bagi hasil misalnya, berarti kan bank meminjamkan modal let's say kepada seorang pengusaha. Pengusaha itu dengan bank punya akad, tapi dasarnya bukan bunga. Perhitungannya adalah bagi hasil itu. Jadi berapa yang didapatkan oleh si pengusaha, ya itu yang akan ada percentage di sana. Yang dibagi antara pengusaha dan bank. Jadi kalau misalnya usahanya maju, ya pertanggungannya bareng-bareng nih. Bank akan dapat keuntungan, pengusaha dapat keuntungan. Kalau bisnisnya rugi, ya sharing burdennya juga bareng-bareng. Justru menurut saya konsep seperti itu sebenarnya kalau diimplementasikan ya kayak gitu. Apa untungnya ya bank dapat kalau pengusahanya untung ya bank dapat untung. Kalau pengusahanya rugi ya bank juga ada sharing burden di situ. Yang menjadi menarik bagaimana memastikan bahwa pengusaha itu nggak bohong. Misalnya gini ya, iya kan ini kan menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaan misalnya gue pinjam lo bank, gue pinjam duit 100 juta. Gue sebenarnya keuntungan gue tuh 200%. Per bulannya gitu. Misalnya gue 100 juta, gue sebenarnya punya uang 300 juta. Nah gimana memastikan bahwa lo tau bahwa gue itu keuntungan 200%? Gue bisa dong bilang ke lo bahwa keuntungan gue cuma 150%. Bisa. Nah gimana supaya bisa memonitor itu gitu? Karena gini, sebagai pengusaha sendiri, gue juga bisa culas. Manusia. Udah dibantu culas itu bisa aja gitu. Maksudnya kan baik nih ya kan, ekonomi syariah bantu misalnya 100 juta nanti keuntungannya bagi hasil gitu. Nah, gimana untuk meminimalisir itu? Kalau itu kita bicara soal teknis, dan setiap bank itu pasti ada pengawasan, ada yang namanya audit di awal, ada juga know your customer, KYC, proses-proses seperti itu yang harus dilalui. Jadi sebenarnya walaupun kita pakai ekonomi syariah, betul itu akan ada ekonomi syariah, sistem yang kita jadikan dasar adalah sistem hukum Islam, tapi kan dalam proses pengawasan ya kita tetap harus melakukan apa yang seorang bank lakukan, gitu. Misalnya let's say dia pengusaha gitu, kita melakukan audit ke dia, kita cek, dia bilang mungkin dia bisa berbohong, tapi kan dia punya laporan keuangan yang bisa kita cek. Dia juga pasti punya catatan ya let's say apapun lah yang merupakan jadi dasar untuk omset dia, perhitungan dia, asetnya dia. Itu biasanya ada dari bank juga yang ngecek langsung ke tempat pengusahanya meminjam.
kecurangan ada, pasti ada celahnya, tapi kan kita bisa minimalisir dengan pengawasan yang baik dan teknis ya, yang juga memadai seperti itu. Jadi nggak semena-mena kayak kita pinjamin uang, saya percaya sama Anda ya, nggak gitu. Di bank kan konsep bank ada, karena bank juga terikat sama peraturan pemerintah. Seperti itu. Menarik. Kalau saya ini diterapkan sih bakalan bantu orang banyak sih. Ya, saya berharap itu. Saya berharap gitu, karena kenapa? Karena biasanya sekarang itu permasalahannya adalah yang tadi lo sempat bilang, dengan sistem premonitor ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena misalnya DC gue utang 100 juta, gua dapat bunga 10%, kalau gua gagal bayar ya udah 110 juta, kemudian so on and so forth gitu. Betul. Gua yang gagal bayar semakin miskin, kemudian yang rentenernya semakin kaya. Nah, dengan ini kan berarti sebenarnya sharing resiko. Iya, benar. Sharing resiko kayak gitu kan. Oke, ini tuh sangat menarik, dan kalaupun misalnya ini diimplementasikan, menurut gua ini tuh cocok dengan, menurut gua ya, ini sangat mendekati dengan mimpinya Bapak Proklamator Muhammad Hatta. Karena kurang lebih dekat sama koperasi sih. Ya. Gue ngerasanya itu dengan sistem kekeluargaan, asas kekeluargaan, kemudian bagi hasil. Indonesia banget ya. Indonesia banget gitu. Dan ini tuh gue sedikit ada kemiripan dengan asasnya koperasi. Nah, kita juga tidak menutup mata, koperasi juga susah bergerak juga gitu. Ya, ada tantangannya. Ada tantangannya. Nah, sekarang itu tantangannya di ekonomi syariah itu apa sih? Ini kan sebenarnya indah gitu, tapi ya pasti adalah sesuatu yang indah, itu pasti ada kepentingan yang ingin meruntungkan keindahan itu. Baik. Lebay dikit ya. Gimana menurut tantangannya? Tantangan ya, di dalam ekonomi syariah sendiri memang banyak tantangannya. Salah satunya adalah bagaimana ekonomi syariah ini belum menjadi suatu opsi yang populer. Pertama, kurangnya mungkin familiaritas masyarakat. Selama ini kan dari Indonesia sendiri kita lihat dari dari 10-20 tahun yang lalu, masyarakat itu familiar dengan konsep hukum konvensional, bank ya BNI. Kan syariah ini baru muncul lagi ke peradaban, maksudnya mulai populer lagi tuh kayak saya itu 2010 ke atas ya. Dan sekarang juga kemarin baru wakil presiden kita mulai mencetuskan lagi mengenai ekonomi syariah, mengenai komoditas halal dan lain-lain. Jadi ini sekarang untuk di Indonesia sendiri kita lagi berusaha untuk mengembangkan ekonomi syariah menjadi solusi untuk sistem ekonomi sekarang. Karena sadar atau tidak kita sadar, sistem kapitalis nggak cukup membantu untuk Indonesia saat ini. Kita melihat gap kemiskinan, tetap ada orang kaya makin kaya, iya, yang miskinnya semakin susah, iya, apalagi corona seperti sekarang. Lalu juga ketika kita mau mengimplementasikan sosialis juga kita punya beberapa kondisi yang mana sosialis belum bisa untuk diimplementasikan. Kita melihat bahwa banyak kekurangan terhadap sistem